해봐. 이거 천천히 해봐. 여기서 해봐. 내려와. Piala Asia digelar tahun depan, Indonesia dapat banyak keuntungan. Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC resmi mengkonfirmasi Piala Asia 2023 digelar pada Januari 2024 di Qatar. Itu diumumkan melalui akun media sosial Twitter ASEAN Football @TheASEANFootball pada Senin 6 Februari. Sementara itu pelatih timnas Indonesia Sintayong bakal mendapatkan sejumlah keuntungan apabila gelaran Piala Asia 2023 digelar pada tahun 2024. Di antaranya, yang pertama persiapan lebih matang. Tentu saja persiapan timnas Indonesia akan jauh lebih matang apabila gelaran Piala Asia 2023 yang berlangsung di Qatar bergulir pada tahun depan. Pasalnya timnas Indonesia akan mendapatkan waktu persiapan yang lebih panjang. Tak hanya itu, para pemain juga bisa menemukan performa terbaiknya bersama klubnya masing-masing. Ini karena mereka sempat tak berkompetisi seusai tragedi Kanjuruhan dan berimbas pada performa skuad Garuda di Piala AFF 2022 lalu. Jika Piala Asia 2023 bergulir pada 2024, maka kompetisi Liga 1 2022-2023 akan berakhir dan akan memasuki musim baru yakni 2023-2024 yang bakal memberikan jam terbang lebih banyak untuk para pemain. Yang kedua, cuaca bersahabat. Berkaca pada gelaran Piala Dunia 2022, Qatar memutuskan untuk menggeser kejuaraan akbar ini ke bulan Januari 2023. Alasan utamanya tak lain tak bukan adalah karena cuaca. Jika memasuki Januari 2024 itu artinya Piala Asia 2023 bakal digelar di musim dingin. Hal ini tentu akan berdampak pada cuaca yang lebih bersahabat bagi para kontesan, termasuk timnas Indonesia. Pasalnya para pemain timnas Indonesia tak akan menghadapi suhu yang panas jika Piala Asia 2023 bergulir pada awal tahun depan. Yang ketiga, Sintayong bisa fokus Piala Dunia U20 2023. Alasan lainnya yang membuat perubahan jadwal Piala Asia 2023 ini menjadi keuntungan Sintayong ialah fokusnya tak terpecah. Sebab sepanjang tahun 2023 pelatih asal Korea Selatan itu bisa fokus untuk mempersiapkan anak asuhnya menghadapi Piala Dunia U20 2023. Di mana menurut jadwal gelaran ini bakal berlangsung pada 20 Mei hingga 1 Juni 2023. Target Presiden Jokowi untuk timnas Indonesia di Piala Dunia U20. Seperti diketahui, timnas Indonesia U20 akan bertindak sebagai tuan rumah pada ajang tersebut. Oleh karena itu, banyak dari para penggemar yang berharap lebih dengan nasib Marcelino Ferdinand di Piala Dunia U20 2023 mendatang. Kendati demikian, Presiden Joko Widodo tak mau memberikan target yang berat kepada skuad besutan dari Sintayong itu. Presiden yang akrab disapa Jokowi itu hanya meminta anak-anak skuad Garuda Nusantara untuk tampil maksimal di setiap laga turnamen tersebut. Sebab Presiden Jokowi mencoba untuk realistis dalam hal ini. Ia merasa kualitas timnas Indonesia U20 Indonesia saat ini masih terlalu jauh dibandingkan beberapa tim lainnya yang berlaga di Piala Dunia 2023 mendatang. Harapan dari Jokowi itu disampaikan melalui Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Zainuddin Amali pada Senin kemarin. Bapak Presiden mengharapkan anak-anak main secara maksimal. Beliau tidak menargetkan muluk-muluk. Presiden tahu kualitas tim yang berlaga nanti. Ucap Zainuddin Amali dikutip dari superpol.id. Meski tak memberikan target muluk-muluk, namun Jokowi tak ingin melihat skuad Garuda Nusantara tampil loyo di rumah sendiri. Ia tetap ingin melihat Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan tampil bagus dan juga maksimal. Paling tidak menurutnya timnas Indonesia U20 seharusnya bisa lolos dari babak fase grup. Di sisi lain, Menpora juga menilai perkembangan skuad Garuda Nusantara mengalami peningkatan di bawah komando pelatih Sintayong. Selain itu, timnas U20 juga berpeluang mendapatkan tambahan amunisi melalui pemain naturalisasi. Semoga dengan kehadiran pemain naturalisasi dapat membantu timnas Indonesia meningkatkan kualitas. Mereka pemain naturalisasi dalam proses di Kemenkumham, saya sudah koordinasi. Semoga proses itu cepat ya, ucap Amali. 4 wonderkid yang bisa jadi bintang anyar timnas Indonesia U20 di Piala Asia U20 2023. Skuad timnas Indonesia U20 asuhan Sintayong banyak diisi oleh muka-muka baru. Mereka pun berpeluang menjadi bintang Piala Asia U20 2023 nanti. Dan berikut di antaranya. Yang pertama, Arkan Kakak. Pasalnya meskipun usianya baru menginjak 15 tahun, Arkan Kakak punya postur yang ideal untuk menjadi seorang striker. Sebab tinggi badannya mencapai 186 cm. Sintayong pun tampaknya terpikat dengan performa impresif pemain asal Blitar, Jawa Timur ini. Yakni saat memperkuat timnas Indonesia U17 di kualifikasi Piala Asia U17 2023 lalu. Hal ini karena Kakak mampu mencetak 7 gol dari 4 pertandingan timnas Indonesia U17.
Yang kedua, Ahmad Raya Irfanza. Pemain yang mencuri perhatian bersama tim junior Persik Kediri di ajang Elite Pro Academy EPL Liga U18 2022. Di mana ketika itu pemain asal Semarang ini menjadi pencetak gol terbanyak Persik Kediri U18 dengan koleksi 7 gol dari 15 pertandingan. Yang ketiga, Brandon Shoneman. Bursa transfer paruh musim dari Liga 1 2022-2023 memang menjadi pintu awal bagi Brandon Shoneman untuk membuktikan bakatnya bersama PSIS Semarang di kasta tertinggi. Pasalnya pada laga pertamanya melawan Arema FC, Brandon sukses mencatatkan debut spesial setelah membawa Maisa Jenar menang sekaligus mencatatkan nirbobol. Namun dia belum bisa berbuat banyak untuk PSIS ketika dihajar Persib Bandung dengan skor 1-3. Sisi positifnya adalah pemain berusia 18 tahun ini selalu tampil penuh pada dua laga ini. Piala Asia U20 2023 sepertinya bakal menjadi panggung pembuktian pemain asal Malang ini di level internasional. Yang keempat, Hugo Samir. Pemain muda asal Persis Solo, Hugo Samir akhirnya mendapatkan kesempatan keduanya untuk mengetuk hati Sintayong. Kali ini kans itu datang di Timnas Indonesia U20. Sebelumnya dia pernah mendapatkan panggilan serupa tepatnya ketika Sintayong menyeleksi pemain Timnas Indonesia U18 pada TC yang berlangsung di medio September tahun 2021. Ketika itu usianya masih terlalu muda, yakni 16 tahun.